Halo, kembali lagi ke Cetrak-Cetrak Channel bersama gue Kiat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Bang Firdaus Fadli. Halo Kiat. Apa kabar? Baik, 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 baik. Sehat? Sehat. Biasa disapa Om Daus nih. Oh. Mungkin semua orang pasti tahu lah siapa Om Daus ini. Om Daus, sekarang kesibukan apa Om nih? Paling apa ya? Udah nggak paling mancing. Mancing. Luar Mancing biasa. juga nggak sebulan sekali. Tapi Mancing terus laut apa di mancing lagi diusahain untuk laut? mancing laut bentar lagi nih. Luar biasa. Kemarin mancing kolam. Gitu. Oh, jangan mancing keributan. Yo, kesibukan lain paling sekarang lagi nyusun apa? Nge-scan foto-foto lama gitu Iya, loh. itu banyak Ketemu sekali ya. banyak banget. Nah, Om Daus mungkin diceritain pengalaman fotografi Om Daus dari awal suka itu berdasarkan hobi kah? Apakah memang memang sudah motret apa mungkin dari gimana lah gitu. Mungkin Oh bisa sebenarnya cerita. terpaksa sih. Kok terpaksa Om? Waktu itu kuliah kan. Kuliah masuk tahun 81. Seharusnya 83, 84 itu udah selesai. Oke. Nggak ngapa-ngapain tuh. Nongkrong aja di kampus gitu loh. Nongkrong di kampus, ada kamera, jepret-jepret. Suruh cewek-cewek itu beli film, jepret-jepret. Model dia tuh ya? Ya bukan model, cewek yang paling nggak cakepan dikit Oh, lah gitu. cakepan dikit. Mau nggak? Ya udah foto. Itu aja kegiatannya waktu itu. Iya, iya. Terus begitu tamat nggak tahu mau ngapain. Hmm. Tamat nggak tahu ngapain, nongkrong di studio foto, nongkrong lihat orang cuci cetak. Oh, oke, Di oke. Blok M waktu itu kan cuci cetak tiap hari kerja terus tuh ke situ terus. Walaupun nggak ada duitnya, cuman liatin orang nyetak kayak gini. Nongkrong deh, Nongkrong gitu orang fotonya kayak gini. Belajarnya dari situ. Tapi lama-lama ditawarin kerja. Oke. Tawarin kerja, ya waktu itu kerjanya di Hai langsung. Waktu kerja juga sebenarnya nggak tahu teori karena Nah, waktu itu baru buka atau udah Hai- berjalan? Udah ya? berjalan lama, berjalan ya? udah Oke, oke. ngetop lah Hai-nya gitu loh. Ditawarin di Hai, udah. Waktu masuk di Hai juga sebenarnya nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Gue nggak ngerti diafragma, gue nggak ngerti Iya, atau taunya motretnya otomatis, foto jadi. Tinggal jepret aja deh. Jepret aja, cuman masalahnya kan udah keasah nih. Iya, iya. Lihat cetakan foto, lihat dari apa? Ke doktrin gitu ya. Lihat foto-foto orang, lihat dari brosur-brosur merek-merek tertentu kan ada ski, ada foto ini, ada balap segala macam. Oh foto bagus kayak gini gitu. Oh, iya. Masuk di masuk Hai suruh motret. Motret orang lagi pakai ransel waktu itu, jepret. Tertarik orang dengan karya itu. Ya udah, keterusan sampai selesai. Jadi itulah yang menyebabkan mau nggak mau bekerja di dunia fotografi gitu loh. Nah, terpaksa aja berhasil. Itu gimana tipsnya? Ya karena kadang-kadang orang kalau terpaksa bisa berhasil kan. Mau nggak mau? Mau kan, nggak ya? mau. Dia mungkin nggak sempat ngegali ada apa lagi sih selain bidang ini gitu loh. Benar, Ya kan? benar. Karena waktu itu apalagi di Hai udah kayak industri. Iya, iya. Kerja kan kayak kerja wartawan sehari 24 jam. Benar. Seminggu 7 hari kerjanya, Sabtu Minggu terutama. Itu pasti selalu ada kalau nggak olahraga, Iya. musik selalu di Sabtu Minggu. Jadi ya kayak gitu, industri udah jadinya Industri. belajarnya dari situ. Dari saya situ waktu ya, berdasarkan kesehariannya, ketemu artis, ketemu kegiatan-kegiatan dan untuk ngisi rubrik di Iya. majalah mau nggak Motretnya mau. macam-macam dari benda mati sampai macam-macam lah gitu loh. Iya, Orang sampai makanan gitu loh. Diasah di situ waktu itu ya memang waktu saya sebelum masuk Hai, saya nggak pernah sekolah, Iya, nggak pernah sekolah fotografi. Waktu itu nggak ada internet, Benar. YouTube nggak ada segala macam nggak ada. Gitu. Nggak Beda pernah ya sama kursus. sekarang ya. Beda sama sekarang. Sekarang loh sehari bisa motret kok, bisa diajarin motret jadi gitu loh. Nah, pada saat itu berarti analog ya berarti. Analog, Analog itu ya. analog. Film tuh ya. Film. Ya. Jadi di majalah pun juga masih film. Masih film. Jadi berapa lama itu dari film transisi ke digital? Waktu itu kan saya masuk 89 analog. Digital itu di 2001 atau 2002 kalau nggak salah. Ya. Mulai benar-benar dipakai. Benar. Awalnya saya masih belum bisa terima gitu loh. Digital masih belum belum sama lah gitu. Dengan kualitasnya Dengan gitu kualitas ya. ini. Tapi lama-lama kok makin bagus, apalagi kebutuhannya kan
Untuk majalah ukurannya sekian kali sekian Iya, gitu loh. betul, Nggak betul, perlu pecah-pecah segala macam, nggak penting. Begitu dia ukurannya formatnya cuman ukuran kayak 3R 4R di majalah, aman gitu sebenarnya kan. Nah, begitu masuk transisi ke digital berapa lama untuk adaptasinya tuh? Cepet sih, karena Cepet ya? dengan digital itu kita Dipermudahkan. dipermudah. Oke, Waktu nongkrong dipersingkat gitu loh. Waktu nongkrong. Iya, kalau kita mau thread malam, besok pagi kita nyetak kan. Iya, Nyetak dulu di studio foto gitu, di apa tempat pencetakan foto. Dari pagi sampai siang, baru masuk kantor siang. Kalau enggak, motret sore, kecetak foto sampai 9 malam baru selesai, pulang ke rumah. Nah, dengan era digital waktu itu ya lebih cepat, motret bawa balik ke kantor, tek bisa pulang. Iya. Bisa ngelatih anak saya latihan baseball waktu itu. Gitu. Pulang cepat terus gitu. Jadi mempersingkat waktu Mempersingkat lah. waktu gitu loh. Oke. Jadi benar-benar begitu transisi ke digital justru lebih membantu ya. Membantu, apalagi untuk kerjaan pers ya. Iya, Kita habis itu dengan berjalanan waktu masih bisa juga dengan sistem kirim dari rumah. Oke. Iya kan, pakai laptop, pakai internet walaupun ngos-ngosan tapi bisa gitu Kalau loh. negatif kan nunggu dulu ke lab kan. Iya, kalau enggak Belum milih lagi milih kan. foto gini-gini udah habisin waktu banget ternyata gitu. Iya. Jadi banyak juga nih sebenarnya eranya Om Daus pada saat transisi dari analog ke digital itu banyak yang nggak terima. Banyak sekali gitu loh. Sebenarnya banyak juga yang tidak mau menerima teknologi. Nah, Om Daus pada saat itu ya katakanlah nggak lama ya berarti. Nggak lama. Jadi ya udah terima, mempelajari sedikit lalu cocok gitu. Iya, waktu itu teknologi saya nggak terima bukan apa-apa karena mahal. Oke. Waktu itu mulai adanya teknologi itu masih harganya mahal. Benar. Tapi saya mulai masuknya waktu saat Nikon ngeluarin D1X. Ya. D1X yang D1 yang seri satunya Ya seri 1. Nah, seri 1 masih 3 megapiksel segala macam ya. Nah, begitu masuk itu di harga 45 juta kalau nggak salah. Nah, 45 juta zaman itu kan lebih tinggi. Mahal itu. Nah, dengan masuknya itu untung saya masuknya langsung ke situ. Iya, langsung memuaskan nih untuk Benar. urusan majalah. Udah langsung terus gitu loh. Ya mungkin yang nggak bisa diterima adalah grainy-nya mungkin ya. Grainy-nya pada saat itu, tapi daripada nggak ada gambar, tapi balik lagi grainy-nya untuk ukuran berapa, ya kan? Untuk cetak billboard kita juga grainy juga waktu itu terus terang dengan D1X, saya juga terima saja akhirnya bikin billboard. Begitu dicetak gede orang nggak akan lihat gitu grainy-nya. Jarak pandang Jarak tertentu pandangnya ya. kan nggak ngaruh itu. Dianggap pada zaman itu D1X sudah mampu kok bikin untuk foto poster segala macam gitu. Apalagi dengan masuknya digital, ya tergantung memori kita kan. Iya. Nggak bisa habiskan film Dulu kita. kan 2 mega, 3 mega, 4 mega lah paling. Itu 3 gig apa berapa tuh? 2 Ya, giga, gitu. 1 giga, 2 giga, Iya. 512 mega. Zaman dulu gitu. Nah, kembali ke foto panggung Om Daus. Sebenarnya foto panggung itu boleh nggak sih pakai flash? Boleh, Boleh ya? tapi kalau artis lokal biasanya artis Indonesia membolehkan. Oke. Jarang ada yang larang-larang gitu. Oke. Tapi artis luar rata-rata nggak boleh. Memang sudah ada aturannya. Aturannya dia nggak mau keganggu mungkin matanya pas cepret. Kalau banyak ya. Iya, Tapi iya. kalau kita lihat kalau dia official di luar negeri official pakai flash saya lihat. pakai ya, berarti Pakai ya. karena cuman dia aja yang boleh motret pakai flash karena nggak ganggu. Kalau cuman satu kan. Iya. Kalau benar. semuanya boleh diperbolehkan waktu itu pakai flash. Waduh. Nah, Kayak geledek harus kan. pakai kacamata hitam dia Iya, nyanyi iya, kan iya. gitu. Benar. Jadi makanya ini kan masih banyak pertanyaan juga itu boleh nggak sih sampai sekarang masih banyak yang nanya boleh nggak pakai flash? Tergantung manajemennya. Kalau manajemennya bilang boleh. Saya lebih suka kalau kita bisa pakai flash, warnanya juga lebih. Iya, fill in di mukanya fill in lebih oke mukanya ya. juga lebih dapat gitu loh. Deepnya juga berasa gitu Beda loh. ya. Nah, makanya sebenarnya flash itu kalau misalnya di backstage oke kali ya. Oke. Gitu ya. Pada saat di stage kan yang jadi Yang permasalahan ya. masalahkan gitu. Itu balik lagi kayak kita motret fashion pun. Kalau kita motret di outdoor kan pakai lampu kan Iya. wah lebih Keren gimana? gitu ya. Lebih keren gitu. Foto panggung juga sama kayak gitu. Gitu. Iya. Kalau kita tambahin flash, waduh kalau apalagi tepat semuanya udah diukur, belakangnya dapat, depannya dapat banget gitu loh. Mantep ya. Matang gitu kesannya kan. Benar. Nah, ini kan dilihat ya Om Daus sih banyak banget motret panggung ya, stage ya gitu ya.
Panggung banyak, profil juga banyak. Profil. Nah, biasanya sebenarnya- kalau panggung itu berikut dengan profil biasanya. Udah include ya. Include gitu ya. karena biasanya Sekalian lah ya gitu kalau ya. saya kejar artis asing itu Heeh. pasti kalau dia ada manggung. Sebelum manggung juga ada sesi wawancara untuk pemotretan. Oke, Biasanya ada dua sesi itu. 2 sesi ya gitu. Nah, sebenarnya kesulitannya apa sih Om Daus kalau motret stage ini? Sebenarnya nggak ada kesulitan Nggak ada sih. kesulitan sama sekali ya. Diafragma udah ditentukan, speed udah ditentukan, ISO udah ditentukan, Oke, ya kan? Tinggal jepret aja. Tinggal jepret aja. Dan nentuin Dia posisi loncat, ya. dia loncat, kita dapat foto bagus. Dia nggak loncat, ya kita harus pinter-pinter. Nah, perlu nggak sih kita misalnya keker viewfinder terus? Perlu, perlu karena gitu kita nggak tahu nih. Dia Tiba-tiba bergerak dia seperti ngeludah, apa? Oke, benar-benar. bahkan ngeludah pun itu Itu harta momen berharga, momen gitu loh. Wih, apalagi kena kita, kena mau deket lensa, wah itu momen banget gitu. Apa ada loh. kotor sedikit lah. Oh, tapi dikit nggak apa-apa, tapi gue dapet gitu Iya, loh, iya, efek-efek kayak gitu loh. Jadi kalau mau panggung jangan sering-sering lihat LCD. Lihat lagi, jangan serahin aja ke kamera, matanya kita asah aja langsung gitu loh. Nah, Om Daus, sebenarnya kalau kita mau motret, jadi sebelum-sebelumnya kita pernah podcast, kayak misalnya foto sport gitu loh. Mereka tuh melakukan riset. Nah, untuk foto stage atau foto profil itu butuh nggak sih kita riset? Butuh, hampir semuanya kita butuh. Untuk motret apapun butuh riset. Iya. Karena kita harus tahu ini ya, apalagi kita nggak pernah tahu band ini kan. Ya, latar Band belakangnya. A, band B, Iya, atau iya, band C, kebiasaan-kebiasaannya Iya, apa iya. gitu. Riset itu penting gitu loh. Oh, dia lebih banyak sama second man. Oh, dia lebih banyak di sini. Iya, iya. Oh, dia nanti akan ada aksi panggung di lagu kedua, ketiga. Oke. Akan naik ke piano misalnya atau akan loncat dari drum iya, gitu loh. Itu karena artis itu udah punya ininya gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan. Bukan kebiasaan, bukan hanya kebiasaan, udah ada skenarionya. Oke, Lagu pertama lo harus gini ya, lagu Iya, kedua gini ya, harus ketiga harus dengan komunikasi dengan penonton ya segala macam. Itu dari show-nya mau tahun kuda sampai tahun berikutnya Sama. itu sama. Koreografinya selalu sama. Ya, gitu paling ya. beda di lagu keberapanya aja. Lagunya tetap sama. Kecuali nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan kan, Iya, iya. loncat jatuh, pegang ke penonton, ditarik penonton jatuh, Iya, kan iya, kayak gitu-gitu gitu. Oke, oke. Riset penting. Riset penting ya. Karena itu akan menambah kita wawasan kita Iya, untuk jadi- lihat foto bagus atau posisi kita nanti pada saat memotret. Iya, iya. Nah, Om Daus ini kan dulu pernah ke Woodstock ya? Woodstock. Peliputan Woodstock. Woodstock tahun 94 sama 99. 94 dan 99. Woodstock kedua, Heeh. terus yang ketiga untuk penutupan milenium tahun 2000 itu. Iya. Nah, itu. Itu dari Indonesia berapa orang? Kalau fotografer selalu, kalau pakai nama fotografer satu. Iya, Om Daus. Kalau berarti. wartawan waktu itu ada Kompas ya, tapi dia nggak bawa fotografer. Iya, iya. Terus di tahun kedua di 99 juga nggak ada fotografer. Ada di 99 itu ada namanya Fajar. Fajar tapi dia bukan jatah fotografer, jatahnya penonton. Penonton. Nah, kebetulan dia ketemu ID card di bus, pakai ID card itu, tapi nggak bisa ke podium fotografer. Berarti dari Indonesia Cuman satu-satunya Om Daus. Iya, satu-satunya. Luar biasa. Woodstock saya cuma bisa lihat dari internet. Oh. Sekarang dari YouTube lah gitu, Dari atau dari YouTube. TV lah gitu ya. Saya kepikiran siapa dari Indonesia, ternyata Om Daus ini yang satu-satunya. Jadi fotonya nyebar ke kemana-mana dong. Mana-mana kemarin ikut di grup Woodstock 99, di situ saya kasih foto-foto dan mereka ngerasa ada lagi nggak karena saya pengen lihat saya waktu muda waktu Iya, itu iya, iya. penontonnya kan masih umur 17 sampai 22 tahun betul. rata-rata. Nah, sekarang mereka udah 40-an tahun, 50 tahun gitu loh. Dan fotografi pada saat itu juga belum marak ya. Belum marak dan belum ada, nggak boleh bawa kamera. Saku pun nggak boleh. Aturannya begitu Aturannya ya. begitu. Apalagi waktu itu belum ada handphone Ya, kan. smartphone begitu bisa nggak ada, begini-begini. nggak ada. Jadi ya nonton jogging ya apa jogging slam dunk segala macam gitu. Iya, iya, iya. Makanya waktu saya bikin saya masukin beberapa foto, mereka langsung nyari ada gua nggak. Oh iya, iya, iya. Tapi filenya masih ada tuh. Masih ada. Ya, alhamdulillah kalau masih ada nih. Masih ada. Ini lagi diusahain di scan dulu. Oke. Nah, pada saat Woodstock itu bentuknya undangan berarti. Iya, kita ngajuin diri, Oh, majalah majalah. ngajuin diri ke ini nih, ke
publishnya di sini, Iya, nanti diajuin ke sana, bilang oke, kita berangkat. Berangkat, gitu ya. Berangkat ngambil ID 2. Waktu itu kita berangkat selalu bertiga, 2 wartawan, 1 fotografer dari Hai. Kenangan yang terindah apa Om Daus? Kalau Woodstock itu kenangan terindah tuh tahun 94 saya bisa bawa kaos Oke. 7 apa 8 gitu, bekas mereka habis pesta tuh buang kaos kan. Oh iya iya. Ya mabok mungkin ya buang kaos. Iya, Saya pungutin tuh. Karena buat saya dulu terfokus kalau kaos buatan Amerika itu asik tuh. Oh, iya, nggak ada jahitan pinggir. Ya, ini nah, itu waktu itu di Indonesia susah belinya. Jadi cari kaos, pasti nggak ada jahitan pinggir, bawa pulang, jemur. Cuci dulu, bawa pulang itu. Kenangannya cuma itu doang. Itu ya. Dan tahun 99 kenangannya dapat sepatu Adidas. Sepatu kan udah hancur tuh, bukan sepatunya hancur. Salah pakai sepatu waktu itu. Tahun pertama 94 pakai sepatu Keds. Ternyata daerahnya berlumpur, gunung-gunungan berlumpur, salah nih. Salah pakai sepatu nih, basah kan. Tahun ke 99 pakai sepatu yang berbau boot dikit, Skechers mereknya, kayak boot gitu loh. Baru pakai sehari ternyata kaki udah ngelepuh. Karena liputannya bukan di gunung-gunung, tapi di landasan pacu. Musim panas dong. Juli. Iya. Ngelepuh hari ketiga jalannya udah kayak harus pakai tongkat tuh. Nah, begitu kita di tempat parkir, sepatu udah nggak bisa dipakai kan, kaki udah benar-benar ngelepuh. Ada sepatu ukurannya sama Adidas. Ya udah, itu kenangan-kenangan. Kalau yang lain-lain itu kenangannya standar lah. Ya, mau gitu. musik, ngantri, mau penonton gitu-gitu. Ada yang telanjang lah segala macam. Pakai ganja lah di foto nggak mas. Tapi nggak pernah sama penonton itu tiba-tiba kedorong atau jatuh ya. 99 adalah Woodstock 99 yang bikin saya ketakutan. Iya. Karena di hari pertama sampai hari kedua itu saya masih boleh motret di atas FOH. Oke. Karena kalau saya ngantri di bawah panggung untuk jatah fotografer, itu motret satu band aja, kita bisa nunggu ngantrian itu band ketiga baru bisa motret gitu loh. Ngapain? Akhirnya saya motret penonton, balik ke FOH. Nah, pada saat di FOH di hari kedua itu ada kerusuhan sebelum Limp Bizkit main. Karena mereka udah kepanasan segala macam. Beda dengan Woodstock 94 gitu loh. Panasan, minuman mahal, nggak ada hujan. Nah itu mereka panas tuh, ribut. Berontak ya. Wah, semuanya dihancurin. FOH itu ada triplek ditarik di apa segala macam. Itu penonton. Saya ketakutan tuh. Dan saya diusir dari FOH gitu loh. Jangan di sini. Semenjak itu nggak boleh. Nah saya mau turun juga, wah nih barang-barang saya dan satu sabrak-abrek ngelawan yang setinggi-tinggi gajah gini gimana gitu. Belum lagi bau-bau ganja kan gitu, mereka kan nggak peduli. Nabrak sini nabrak sana kan males kan. Itu yang pertama kali saya merasa takut motret musik, atau pertama kali saya takut motret. Kalau motret terjun payung segala macam sih biasa ya. Udah nggak takut saya udah pernah juga terjun payung kan. Nah di Woodstock 99 sebelum Limp Bizkit main itu rusuh banget gitu. Dan Om Daus apa yang dilakukan pada saat itu? Ya nyari tempat yang paling aman. Di samping tiang. Samping tiang gini aja geser biar motret sebentar. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu frontal motret mereka dilihat kita gitu loh. Bisa apaan lu gitu. Bisa digituin kan males. Ya kita juga males juga berantem gitu loh. Di luar negeri berantem. Dikirain di sini doang yang rusuh kalau ada. Parah rusuhnya parah. Pernah saya mau coba tahun 94 pernah mau coba masuk ke dalam penonton masuk dari penontonnya biar gampang. Ternyata wah segini tingginya kan. Belum bau gitu terus ada temen fotografer juga orang hitam. Sini jangan di situ. Ya, keluar dibantu naik FOH juga gitu. Iya orangnya gede-gede gitu. Saya pikir beringas juga kalau lagi nge-slam itu ngeri kali. Nah itu bener tuh yang kalau kita lihat di TV tuh orang ngejatuhin diri terus diarak sampai belakang itu bener. Bener ada juga itu pakai kanvas ya. Bekas kanvas mereka robek robek kanvas dilontarin tinggi, ada kok fotonya. Tinggi banget berapa meter, 4-5 meter tuh, cewek nggak cowok gitu. Tinggi banget gitu. Tapi ditangkap lagi kan. Tangkap lagi. Kalau di sini mungkin dijatuhin kan. Kalau di sini udah ada.
Itu bedanya. Seru sih, seru. Gitu. Tapi emang itu kebiasaan mereka ya di sana. Karena memang bener-bener pesta sih, Bang. Ya, Pesta musik banget buat mereka. Apakah itu hanya di Woodstock aja atau di konser-konser lain? Mungkin di konser-konser lain juga Begitu melakukan juga, ya? hal yang sama gitu loh. Tapi memang karena Woodstock kan gaungnya waktu itu Iya sih. seperti pesta musik terakbar kan. Benar. Pertama tahun berapa itu 60-an itu kan. Benar. Nah, itu udah gede seperti itu. Jadi mereka tetap di New York tapi di negara di daerahnya pindah-pindah waktu itu. Rollingnya. Di Catskill, di Rome. Gitu ya. Berapa kali ke luar negeri untuk meliput pemusik-pemusik luar negeri ini? Kalau berapa kali saya lupa catat, tapi yang pernah saya datangin tuh Australia, Jepang. Oke. Jepang dengan band Amerika berarti ya? Amerika semua. Amerika Jarang semua, waktu itu enggak. Kita jarang band-band Asia sih. Pasti Eropa atau Amerika waktu itu kan. Oke. Ya banyak sih negara-negaranya. Amerika berapa kali, 4-5 kali gitu loh. Australia 3 kali, 4 kali. Jepang sering. Terus Taiwan, Korea enggak. Brazil ya tadi. Brazil, ya, banyak nih negara yang nggak sampai ke Eropa aja. Iya. Kalau ke Eropa waktu itu motret fashion sama ke pabrik Ferrari. Nah, Potret juga di pabrik Ferrari. Motret, bukan konser, motret pabriknya. Ya? Pabriknya gitu. ya. Oke. Karena waktu itu ya semuanya difotret, mau fashion kayak difoto, mau Hajar semua panggung, ya. Semuanya ada makanan difoto, kedai, pembunuhan, demo aja difoto gitu. Jadi memang diasah gitu. Diasah. Tapi memang Om Daus kan lebih terkenal di di panggungnya nih. Panggung kebetulan ya karena memang kalau zaman puncak itu 92, 93, 94 Ya, itu pasti artis asing mau ke Indonesia kita pasti ngejar dulu motret dulu dia di sana, motret dia lagi konser, kalau dia nggak ada konser wawancara deh gitu. Nah selain majalah pada tahun itu nggak ada majalah lain mungkin? Banyak Ada gadis deh, nggak yang untuk musik lah gitu. Yang benar-benar dianggap majalah, padahal majalah kita itu bukan majalah musik, tapi majalah anak muda kan sebenarnya. macam-macam beritanya, tapi lebih banyak memang musik yang Dengan dominan. langganan juga. Sebenarnya kalau ada edisi-edisinya dikumpulin ini, wah ini serinya luar Kita biasa. bikin buku deh. yang ini aja deh nanti, buku yang unpublished gitu. Iya. Jadi nggak usah minta izin. Oh, bukan Unseen Journey ya? Ada tuh teman saya tuh. Iya makanya. Nah kalau di Indonesia pengalaman untuk foto konser ya atau foto panggung apa yang paling luar biasa lah? Kantata Takwa, Kata Takwa, Iwan Fals itu dahsyat Apa itu. karena fansnya banyak? Fansnya yang beringas itu gitu loh. Apalagi motretnya kan legend-legend semua gitu. Iya. Legend banget gitu. Itu ada keputusan slang gitu. Slang ya. Saya motret yang biasa God Bless Slang, Kantata Takwa atau Iwan Fals itu sering itu. Masuk sering. Dan mereka juga energik di. Iya, tapi kenapa ya band besar ya, jadi enak gitu loh. Kita salah motret juga bisa Bagus bagus aja. Nah mungkin Om Daus bisa kasih tips ke kita nih. Sebenarnya kalau kita jadi fotografer itu di range umur berapa? Kalau saya sih sebaiknya di umur 40, 45 itu udah mulai mikir gitu loh. Kita harus ada diversifikasi usaha lain. Bukan berarti berhenti motret. Gitu. Bukan berarti berhenti motret, bisa jadi masih tetap terus atau bisa jadi hobi, tapi harus ada diversifikasi usaha sehingga akan menghidupi kita nanti di umur-umur yang nggak produktif lagi gitu loh. Iya. Ya kan, memang fotografer itu kayak dokter, nggak ada pensiunnya gitu. Betul. Tapi fisik kan ada masa pensiunnya gitu. Benar. Ada masa-masa orang nggak mau pakai lagi fotografer yang udah umur 70, 60, padahal kita ngerasa, masih bisa nih, gue mau cewek-cewek cakep, gue bisa kok gitu. Benar. Tapi ya di umur 40, 45 kita udah harus mikir diversifikasi untuk apa yang bisa menghidupin gue kalau gue nanti nggak produktif lagi gitu. Pada saat gue mungkin di 55 orang udah nggak main nggak udah era fotografi udah untuk orang-orang tua udah nggak kepegang gitu. Mungkin bikin sekolah, bikin kolam pancing atau bikin apapun lah yang nanti bisa jadi pasif income kita gitu.
Berarti bukan meninggalkan fotografinya, Bisa, tapi kita membuat diversifikasi usaha yang sehingga bisa menopang kita nanti gitu. Gitu ya. Berarti fotografi tetap jalan. Selagi ada yang mau pakai kita Hire, ya silakan. ajar terus lah gitu ya. Gitu. Berarti memang banyak juga nih apa namanya yang atau misalnya usaha wedding misalnya kan nggak masalah juga Bisa. Pokoknya cari yang sesuai sama kita ngerasa. Iya, Ya gue nanti nggak perlu capek-capek, tinggal telepon itu udah diberesin di gedung sebelah lo. Udah beresin tim-tim lo. Udah tinggal kayak gitu-gitu aja gitu. Habis itu udah main saham main apa pokoknya harus ada passive income untuk menopang kehidupan kita. Misalnya kita harus ada investasi di anak. Anak sekolah bagus-bagus semua betul. di masa kita muda itu kan, atau kita punya koleksi kamera sabrek-abrek kalau nanti bisa dijual lagi, atau apalah investasi anak dalam artian misalnya dia nggak akan nyusahin kita di kemudian hari, dia dengan umur sekian dia bisa hidup sendiri gitu, jangan dari kita lagi. Nah itu kan salah satu investasi sehingga seorang fotografer juga ngerasa gue udah bisa besarkan anak, investasi anak gitu loh gitu. Benar. Nah, untuk yang terakhir nih Om Daus, boleh nggak dikasih tips untuk fotografi Indonesia khususnya? Apa yang harus generasi muda lakukan? Kalau paling penting buat saya dengan era digital kayak gini yang sering kelihatan itu sering hilang tuh attitude. Ya kan, attitude, nanti kita jadiin satu episode ya kayaknya. Attitude paling penting gitu loh. Kalau belajar teknik segala macam sih gampang gitu. Benar. Attitude nggak hanya sama klien tapi sama orang-orang sekeliling klien. Sopan segala macam, cara ngomongnya gitu loh. Berpakaian yang proper misalnya kayak gitu. Benar. Kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk teknik fotografi tetap harus dipelajari. Pelajarin. Yang paling penting adalah kita harus selalu melihat referensi. Foto bagus itu harus diasah dari referensi gitu. Kalau kita nggak mampu ya kita ngelihat karya orang dulu gitu loh. Dia ternyata dia motret ke ini mempergunakan lampu ini dengan 4 setting lampu, 3 setting lampu, di outdoor sekian dia pakai ini. Itu harus dilihat juga, harus referensi paling penting. Foto bagus kayak gimana itu akan masuk ke dalam hati kita gitu. Kalau alat ya mempermudah kita. Betul. Tapi alat kan nggak bisa ngatur hati kita atau mata kita. Gue mau serong, gue mau ini, gue nentuin ini, gue nentuin itu kan dari hati kita. Berarti intinya adalah kamera itu harus tergantung kita. Bukan kita tergantung kamera. Iya betul. Gitu ya. Kadang-kadang juga banyak yang ngomongin, habis kamera gue jelek nih. Nggak ada kamera jelek. Nah, begitu kan. Yang penting man behind-nya. Betul. Man behind-nya. Benar. Pokoknya intinya adalah kita tetap berusaha, belajar gitu ya. Dan tentunya aptitude yang harus diperhatikan. Attitude jaga. Benar ya. Terima kasih banyak Om Daus sudah datang ke sini menyiapkan waktunya luar biasa. Nanti sosial media Om Daus bisa ada di deskripsi. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih Om Daus. Yo. Sampai jumpa. Bye.